Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Senin 22 April 2024, merupakan hari pekan keempat Paskah. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga, membimbing, melindungi kami dari tidurnya kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kekurangan suatu apapun dalam diri kami Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak atas segala kelimpahan berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami, bimbinglah kami, hiburlah kami selalu dalam hal apapun Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah mengajarkan kepada kami hal-hal kebaikan, cinta kasih yang senantiasa kami jaga, kami tuntun, dan kami pelihara dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita mau dengar di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang akulah pintu kepada domba-domba itu. Setiap kali kita berbicara tentang makanan, kita membicarakannya seolah-olah kita hidup untuk makan. Oh, tentunya kita menyukai makanan yang enak dan merupakan kenikmatan makanan yang lezat dan memuaskan. Tapi pada dasarnya, makanan adalah untuk rezeki kita dan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dengan kata lain, kita makan untuk hidup dan bukan sebaliknya. Petrus di sini memiliki visi tentang makanan, karena dia melihat selembar kertas besar dengan segala jenis binatang dan binatang buas. Segala sesuatu yang mungkin bisa berjalan, merangkak, ataupun terbang. Dan kemudian sebuah suara menyuruhnya untuk membunuh dan makan. Tetapi dia memprotes dengan aturan pantang agamanya, bahwa tidak ada yang najis atau najis yang pernah terlintas di bibirnya. Dan kemudian datang wahyu ketika suara di surga mengatakan kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai memikirkan tentang pantangan makanan religius dan bahwa mereka yang vegetarian, visi itu diperlukan untuk Petrus dan diperlukan untuk gereja perdana. Itu untuk membuka pikiran Petrus untuk dikirim ke orang kafir yang bukan Yahudi. Dan dia tidak bisa melihat mereka sebagai orang yang harus dihindari. Itu juga membuka pikiran orang-orang yang mengkritik Petrus karena bergaul dengan orang-orang kafir dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa yang mempersatukan kita jauh lebih besar daripada yang memisahkan kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa saat kita datang untuk Ekaristi, kita telah datang ke altar Tuhan. Nah, di sini saya mengajak untuk kita kesampingkan apa yang memisahkan kita, agar kita dapat dipersatukan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Di sini, Yesus datang agar kita dapat memiliki hidup dan hidup dengan penuh. Nah, sewaktu kita mengambil perjamuan sakral ini, semoga kita juga dikuatkan untuk bekerja demi persatuan di dalam gereja dan juga di luar gereja. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Tuhan senantiasa atau sesungguhnya, di mana Dia mengatakan bahwa siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, mereka memanjat tembok, mereka disebut sebagai pencuri dan sebagai seorang perampok. Karena kalau tidak melalui pintu, pasti orang menghakiminya, pasti orang memukul, bahkan membunuhnya. Tapi kalau melalui pintu, pasti orang itu akan baik-baik saja, karena senantiasa dia berjumpa dan bertemu dan bersatu dengan Yesus itu sendiri. Semoga demikian. Semoga renungan ini dapat menguatkan jiwa raga kita dan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkirkan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.